Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya dengan judul kurangnya media promosi tentang kepatuhan minum obat terhadap kasus penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus. Latar belakang, aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat kesatuan NKRI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Sebagai penyelenggara negara, semestinya pegawai negeri sipil dapat menjalankan seluruh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pegawai PNS melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian secara global. Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir 2/3-nya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular juga membunuh penduduk dengan usia yang lebih muda di negara-negara dan tingkat ekonomi rendah dan menengah. Dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh penyakit tidak menular, sedangkan di negara-negara maju menyebabkan 13% kematian. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kematian akibat penyakit tidak menular diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia. Peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara menengah dan miskin. Lebih dari 2/3, 70% dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Dalam jumlah total, pada tahun 2023 dipredik pada tahun 2020 pada tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular. Naik 9 juta jiwa dari 38 jiwa pada saat ini. Di sisi lain, kematian akibat penyakit menular seperti malaria, TBC, atau penyakit infeksi lainnya akan menurun dari 18 juta jiwa saat ini menjadi 16,5 juta jiwa pada tahun 2030. Adapun tujuan dan manfaat, tujuan yang akan dicapai dari rancangan aktualisasi ini. Yang pertama, secara umum terlaksananya aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN sehingga mewujudkan seorang ASN yang profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian secara khusus, tercapainya peningkatan terhadap pemahaman tentang manfaat minum obat pada penderita penyakit diabetes mellitus, meningkatkan kepatuhan konsumsi obat pada penderita penyakit diabetes mellitus, mengatur manajemen dalam minum obat penyakit diabetes mellitus. Untuk manfaat, yaitu yang akan didapatkan dari pelaksanaan rancangan aktualisasi ialah sebagai berikut. Manfaat bagi penulis, meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Untuk organisasi, penerapan nilai dasar berakhlak terhadap kinerja ASN dalam tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Manfaat bagi masyarakat, menjadikan laporan aktualisasi ini sebagai tolak ukur keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan tentang kepatuhan minum obat penyakit diabetes mellitus. Ruang lingkup aktualisasi. Ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan di lingkungan kerja UPTD, Puskesmas, perawatan, atau lintang. Yang berlangsung subjek dari aktualisasi ini adalah media promosi dalam kepatuhan minum obat penyakit diabetes mellitus, salah satu tindakan preventif penurunan angka penyakit tersebut. Gambaran organisasi.
UPTD Puskesmas Perawatan Atulintang merupakan salah satu dari 17 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, UPTD Puskesmas Atulintang berada di wilayah Kecamatan Atulintang yang merupakan wilayah dataran tinggi. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Atulintang berada di wilayah Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas 11 desa yang kondisi wilayahnya merupakan daerah pegunungan. Jarak tempuh dari Puskesmas Perawatan Atulintang ke ibu kota kabupaten adalah 32 km yang bisa dicapai dalam waktu 45 menit dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Tugas dan fungsi Puskesmas. UPTD Puskesmas Perawatan Atulintang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas adalah: tugas pokok, melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Fungsinya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya, kemudian penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Tugas pokok dan fungsi perawat. Terampil perawat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan keperawatan yang meliputi melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan masyarakat, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. Identifikasi kasus. Yang pertama, rendahnya penginputan data screening penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi di aplikasi HASIG. Isu ini berpengaruh terhadap keprofesionalitasan ASN dalam tanggung jawab menyelesaikan tugas. Dalam hal pelaksanaannya, petugas penanggung jawab telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya turun ke lapangan untuk mengedukasi pengendalian penyakit sebagai penanggung jawab program. Namun akibat setiap ASN dibebani lebih dari satu program kerja, sehingga mereka kurang bisa memaksimalkan dalam menginputkan laporan. Fakta rendahnya penginputan screening penyakit tidak menular di aplikasi HASIG terlampir pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat jelas bahwa kegiatan penginputan di aplikasi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Pihak yang terdampak jika isu tidak diselesaikan. Pada posisi saat ini, pelaporan beberapa kegiatan sudah digencarkan secara online untuk memudahkan secara integrasi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga dengan tidak optimalnya penginputan data tersebut menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan data real sehingga menghambat pekerjaan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pemegang program tersebut. Kurangnya edukasi pada masyarakat tentang manfaat screening penyakit tidak menular, diabetes mellitus, dan hipertensi di Posbindu. Isu ini berpengaruh terhadap keproporsionalitas ASN dalam pengetahuan masyarakat tentang manfaat screening penyakit tidak menular, di mana jumlah dari total kunjungan masyarakat menjadi salah satu capaian yang harus dipenuhi. Namun data capaian tersebut belum tercapai saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar. Pihak yang terdampak jika isu tidak diselesaikan. Pada saat ini, penyakit tidak menular, diabetes mellitus, dan hipertensi menjadi kasus terbanyak kematian, sehingga dengan tingginya angka kesakitan penyakit tersebut berdampak pada unit kerja tersebut terlihat tidak bekerja secara profesional. Kurangnya media promosi tentang kepatuhan minum obat terhadap kasus penyakit tidak menular, diabetes mellitus. Isu ini berkaitan dengan keprofesionalan ASN dalam bekerja, di mana dengan banyaknya kunjungan pasien penderita diabetes mellitus serta pemberian terapi agar adanya penurunan angka kesakitan. Namun jika dilihat dari laporan bulanan program penyakit tidak menular, angka tersebut bukan malah berkurang, namun melebihi target sasaran selama setahun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar. Hal tersebut menimbulkan tidak maksimalnya upaya kuratif yang dilakukan di unit kerja.
pihak yang terdampak jika isu tidak diselesaikan. Dengan tingginya angka kesakitan mempengaruhi penilaian kinerja ASN sebagai pemegang program dan juga reputasi unit kerja tersebut. Penetapan core isu. Dari ketiga isu yang diangkat, kurangnya media promosi tentang kepatuhan minum obat terhadap kasus penyakit tidak menular diabetes mellitus menjadi prioritas pertama. Identifikasi penyebab isu. Dari masalah kurangnya media promosi tentang kepatuhan minum obat terhadap kasus penyakit tidak menular diabetes mellitus disebabkan karena medan yang sulit, kemudian transport petugas yang tidak ada, di mana kerjasama lintas sektornya yang sangat kurang mengakibatkan kurangnya penyuluhan. Berkaitan dengan ASN yang memiliki double job, di mana penyebab double job tersebut adalah dari SDM yang terbatas, sehingga kemudian juga berkaitan dengan media promosi yang kurang. Gagasan kreatif memberikan edukasi tentang kemo, kepatuhan minum obat terhadap kasus penyakit tidak menular diabetes mellitus. Tahapan kegiatan membentuk konsep dalam pengedukasian tentang kepatuhan minum obat terhadap pasien diabetes mellitus, membuat media promosi seperti leaflet, spanduk di depan ruang poli umum, melakukan edukasi promosi pada pasien penderita diabetes mellitus di puskesmas atau lintang, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan minum obat. Kegiatan pertama, membentuk konsep dalam pengedukasian terhadap pasien diabetes mellitus. Tahapannya, konsultasikan dengan mentor materi yang dijadikan bahan materi promosi, kemudian menentukan materi pelaksanaan kegiatan promosi, dan ketiga, memilih poin-poin yang akan dipromosikan. Outputnya adanya materi bahan promosi, adanya materi kegiatan, dan yang terakhir adanya poin-poin yang akan dipromosikan. Kegiatan kedua, membuat media promosi seperti leaflet, spanduk di depan ruang poli umum. Tahapannya mencari dan mengumpulkan bahan untuk edukasi, membuat desain leaflet, dan mencetak leaflet dan spanduk. Outputnya adanya bahan edukasi dan adanya desain leaflet. Melakukan edukasi pada pasien penderita diabetes mellitus di puskesmas atau lintang. Tahapannya cek kembali materi yang akan disampaikan, memberikan edukasi pada pasien yang baru mendapatkan pelayanan dengan dokter, dan yang ketiga pemberian waktu sharing kebiasaan sehari-hari dalam minum obat.